Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bengkel Sastra. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari pembina PMR yaitu Ibu Wina. Nah, Ibu Wina, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu sebagai pembina PMR? Oh gitu. Sebetulnya Ibu baru menjabat 2 tahun ya, baru nggak terlalu lama ya, baru 2 tahun. Jadi pengalamannya selama di SMPN 1 Pacet di pembina sangat luar biasa sekali. Apalagi anggota-anggota PMR-nya sangat antusias dan sangat bisa diajak kerjasama gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu jumlah anggota PMR saat ini ada berapa? Sekitar 40. 40 orang. Tapi itu 40 nggak aktif semuanya. Yang aktif? Yang aktif hanya sekitar 12 orang gitu ya. Apalagi kelas 9 sekarang kan udah mulai nggak aktif ya. Jadi tinggal kelas 7 sama kelas 8 sekitaran segitu yang aktifnya. Oh ya. Apa yang membuat Ibu ingin menjadi pembina PMR? Alasan Ibu menjadi pembina PMR selain Ibu ditunjuk sama Ibu Kepala Sekolah, dipercaya sama Ibu Kepala Sekolah, juga karena rasa kemanusiaan Ibu mungkin ya yang ingin membantu siswa-siswi SMPN 1 Pacet ini menjadi siswa-siswi yang sehat gitu ya, sehat jasmani dan rohani, itu aja. Apa saja sih tugas-tugas pembina PMR? Tugas Ibu mungkin hanya membina aja ya, karena kalau untuk melatih itu ada pelatihnya lagi khusus. Ibu hanya membina, memantau, menyediakan fasilitas yang ada kebutuhan untuk PMR. Juga ketika ada tamu bekerja sama dengan puskesmas di sekitar sekolah kita, terutama puskesmas Panca, jadi Ibu juga yang menyambut mereka gitu ya, menyambut mereka untuk bisa mensosialisasikan kembali kepada anak-anak SMP 1 Pacet ini. Apakah pernah bekerja sama? Pernah waktu itu bekerja sama, bukan waktu itu, setahun sekali kita bekerja sama dengan Puskesmas Panca di bidang ini TTD, kebersihan ya, penambah darah, obat penambah darah untuk perempuan, kemudian cek-cek kayak telinga, mulut ya, darah dan lain sebagainya, mata juga gitu ada. Apa saja tugas-tugas pembina PMR? Tadi sudah ya disampaikan ya, tugas-tugas pembina PMR itu hanya memantau ya, membina juga. Ibu juga sebetulnya ikut ke lapangan juga, ikut ke lapangan untuk memantau semua aktivitas saja gitu ya. Kalau setiap kumpulan biasanya ngebahas apa aja? Kumpulan kalau membina paling sekitaran obat-obatan, apa yang diperlukan, kemudian seperti dasar-dasar ke PMR-an, seperti gimana gitu kan ya. Terus kesigapan kita dalam menolong orang, apalagi pada saat upacara biasanya banyak yang sakitnya seperti itu. Sekarang ketua PMR-nya mau tahu siapa? Kansa, kelas 8A. Kansa, kelas 8A. Kalau tahun kemarin tuh Jasmine dari 9 B ya? 9B gitu. Terus bagaimana cara Ibu agar bisa menjaga semangat dan antusias serta untuk menjaga semangat mungkin ya ketika awal-awal kita selalu yel-yel dulu lah biar semangat ya, biar nggak terlalu tegang gitu kan ya. Untuk membina semangat paling menekankan kembali kepada mereka bahwa kita jangan meminta imbalan gitu ya. Kita tuh hanya kemanusiaan, menolong orang. Kamu tuh suatu hari ketika kita menolong orang, kita juga nanti akan ditolong lagi gitu aja. Jadi mereka tuh jadi semangatnya, nih Bu ya gitu ya. Untuk menolong orang tuh begini-begini gitu kan. Jadi begitu semangatnya, jadi menimbulkan kepercayaan diri mereka juga. Iya. Nah, terus aku tuh punya pertanyaan pribadi. Boleh. Nah, kalau misalnya gabung PMR, apakah bisa berpotensi untuk menjadi dokter atau gimana? Insya Allah ya, karena kita belajar basic dari sekolah sejak dini, dasar-dasar ke PMR-an. Ketika kita punya cita-cita ingin jadi dokter, perawat atau apa ya, insya Allah kedepannya itu bisa jadi motivasi lah ya buat kedepannya. Oh iya ya,
Jadi ada dari kecil kita udah dibina rasa kemanusiaan kita menolong orang sehingga nanti cita-cita kita bisa aja terwujud jadi dokter gitu kan, karena kita memang udah ada dasarnya Ya, gitu. tahu basic-basic. Betul sekali gitu. Terus selama Ibu menjadi pembina PMR di sini ya, apakah ada tantangan tersendiri? Tantangannya mungkin keanggotaan ya kalau buat ibu mah, karena ternyata di sini tuh lebih banyak ekskulnya itu lebih minatnya itu ke olahraga gitu ya. Ke PMR itu sedikit karena mungkin ya mereka itu mengiranya gini, PMR apa sih, capek ngurus orang sakit gitu ya. Padahal itu punya nilai yang lebih gitu daripada apa ya, memiliki rasa kepuasan tersendiri ketika kita menolong orang yang sakit kemudian mereka sembuh, itu luar biasa gitu. Ada kepuasan sendiri lah dari jiwa kita gitu ya gitu. Ibu, gimana perubahan positif dari siswa yang bergabung dengan PMR? Perubahan positifnya mereka tuh jadi peduli, lebih peduli. Jadi ketika ada yang sakit tuh mereka tuh sigap gitu. Ketika ada yang sakit langsung mereka tuh respon gitu, responnya bagus gitu ya. Kamu sakit apa? Sakit obat? Oh ini obatnya nih. Nah gitu, itu aja, jadi rasa kepedulian terhadap yang sakit tuh jadi tinggi aja gitu, lebih peduli. Terus aku dengar Ibu katanya punya gebrakan baru ya untuk sekarang ada program apa gitu? Ya, gini ya, gebrakan bukan baru sih ya, ini mah emang program dari apa sih namanya, dari Dinas Kesehatan juga ya, seperti gosok gigi. Mungkin lupa ya di rumahnya gosok gigi, ada gerakan gosok gigi bersama gitu kan ya. Jadi ingin gosok gigi yang benar tuh seperti apa sih gitu ya. Memang sih mungkin ada sebagian dari siswa udah tahu nih basic-basicnya, paling gini-gini aja. Tapi pengen ibu, yuk kita gerakan bersama, sikat gigi bersama gitu. Walaupun hanya sekali aja gitu. Jadi biar di rumah tuh mempraktekannya, oh gini ya sikat gigi yang benar tuh gitu. Apakah sudah direalisasikan? Insya Allah akan terrealisasikan. Ya ibu akan mengajak semuanya, akan kebagian. Kapan? Dimulai dari hari Jumat, insya Allah. Jumat mendatang. Jumat sekarang? Ya, minggu sekarang. Dimulai dari anak-anak OSIS dulu. Ibu inginnya ya. Nanti jadi anak OSIS juga bisa apa namanya, menurunkan lagi ke siswa-siswa yang lainnya sebagai apa tuh namanya, perwakilan lah dari siswa ya OSIS itu. Nah, gitu. Syaratnya apa aja sih, Bu? Syaratnya sih cuman bawa sikat gigi masing-masing dari rumah. Odol insya Allah nanti disediain sama ibu, kemudian ada air, kemudian ada pakai ini apa, kayak gelas lagi gitu, udah selesai. Kalau misalnya harus ke WC semua nggak mungkin ya, kita di lapangan aja sikat gigi bersama gitu ya, dipraktekan dah. Bagaimana kalau misalnya nggak ada yang mau ikutan? Pasti insya Allah mau ya, karena ini sangat bermanfaat sekali. Juga dianjurkan sama puskesmas ketika anak kelas 7 dicek ya giginya, telinganya itu kebanyakannya itu kotor gitu. Kuku juga sama sebetulnya ya. Jadi ibu ingin dari gerbang itu kita udah bersih, udah sehat, udah wangi pokoknya gitu ya. Kan kadang ada anak-anak yang memang lupa akan gosok gigi, nggak tahu mandi, nggak tahu enggak itu juga ya. Nah gitu ya. Selain program gosok gigi bersama, apakah ada lagi program yang lainnya? Program yang lainnya mungkin ingin ibu ada menanam obat di sekolah itu ya. Menanam obat? Iya, bukan menanam obat artinya obat ditanam, tapi tumbuhan obat gitu ya. Nah, ibu ingin di sekolah ini kita nanam bersama tumbuhan obat gitu kan. Kalau misalnya apa namanya, luka bukan hanya kubetadin tapi ada obat-obatan seperti daun babadotan misalnya kayak gitu ya. Bagaimana tanggapan Ibu saat ada siswa-siswi yang sakit saat upacara? Saat upacara kita menugaskan, kan ada piketnya tuh, ada piket dari PMR. Kita menugaskan tiap-tiap kelas itu ada satu atau dua lah dari PMR. Jadi ketika ada yang sakit kita gercep, kita sigap, langsung membawa dia ke apa namanya, ke pinggir dulu. Kalau misalnya dia kuat jalan kita bawa ke UKS. Dan biasanya kalau yang sakit itu kita tidak langsung ngasih obat dulu. Ya, direhatin dulu, dikasih minum dulu, tenang dulu. Kemudian ditanya dulu sakitnya apa. Paling 15-an menit lah diistirahatin dulu. Kalau misalnya sakitnya memang pusing atau misalnya sakit perut, dikasih obat sesuai dengan sakitnya itu. Kemudian kalau 15 menit belum sembuh, nanti dipulangkan aja ke rumahnya. Betul, ya. Penyakit apa sih yang sering dialami oleh peserta didik? Iya, tadi yang tadi Ibu sebutkan kebanyakannya tuh lambung, pusing, udah itu aja. Paling kalau perempuan kalau lagi menstruasi gitu kan ya,
Itu pun ya nggak terlalu inilah ya, mungkin lambung, lebih ke lambung sama pusing aja. Bagaimana jika UKS tidak apa ya kayak Tidak mencukupi. ya Ya, tidak mencukupi, paling kita kerjasama dengan klinik Mentari, kan deket ya di sini klinik Mentari. Jadi kita akan bawa ke klinik Mentari seperti yang sudah ada yang tersengat tawon nih di sekolah kan, pernah ya beberapa siswa tersengat tawon. Kita kan di UKS nggak ada ininya kan, nggak ada obatnya ya, maksudnya pertolongan pertama lah. Makanya kita langsung bawa aja ke Mentari biar ditangani di sana gitu. Ya, biar disuntik dulu kan, terus dikeluarin racunnya ya. Kita kan nggak terlalu gimana gitu ya, untuk tawon mah harus segera dibawa penanganan ke lebih tinggi lagi gitu. Terus Ibu apa harapan untuk anggota PMR atau untuk sekolah ini gitu bagaimana? Harapan Ibu besar sekali untuk PMR ini, supaya PMR di sini tuh lebih maju lagi, anggotanya lebih banyak lagi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan seperti perlombaan itu diikuti lah ya, banyak kejuaraan diikuti, karena memang kita ini bukan hanya difokuskan untuk menolong orang, tapi kita banyak pengalaman di luar juga gitu ya. Dengan menambah teman kan, kita akan bertemu banyak teman gitu, banyak wawasan. Ibu juga inginnya kita bekerja sama dengan PMI, jadi Palang Merah Indonesia ya, jadi kita bisa mendonorkan darah gitu ya untuk orang-orang yang perlu darah gitu. Tapi Ibu juga udah bekerja sama dengan PMI juga, jadi ketika ada pertolongan boleh gitu. Nah gitu aja sih harapan besar Ibu, lebih maju lagi lah ya. Nah terus berbicara tentang donor darah, apakah sakit? Donor darah itu kalau yang takut jarum suntik ya pasti ya yang perdana aja ya. Wah sakit ya. Tapi kalau yang sudah biasa donor darah itu kayak yang membuangkan darah itu harus dibuang ya sebetulnya ya. Jadi seperti apa ya? Ada lagi refresh baru lagi gitu. Ketika kita dibuang kemudian ada lagi segar aja gitu ya. Tapi kalau yang baru perdana mah iya sih pasti ya takut sama jarum suntik dan lain sebagainya, apalagi kalau lihat darah kita tuh banyak banget, nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, nyantai aja sih kalau untuk donor darah. Nah apakah itu teh ngeluarin darah? Bukan apa sih, ngurangin darah di dalam tubuh? Enggak, kan itu kan ada akan kembali lagi kan, nggak mungkin ngeluarin darah kemudian darah kita jadi berkurang, enggak ya, enggak. Itu kan ada apa yang disebutnya, Ibu lupa lagi apa yang disebutnya, tapi itu nanti ada menambah lagi. Jangan takut, kan kita aja menstruasi kan sebulan sekali kan mengeluarkan darah, kita nggak kekurangan darah kan. Nah gitu, jadi mengeluarkan darah-darah kotor gitu ya, gitu, apalagi perempuan nih gitu. Nggak. Terus Ibu berbicara tentang TTD gitu ya, dibagikannya kepada siswi berapa sekali? Aturannya ya. Nah untuk TTD, Ibu kan puskesmas juga, pemerintah juga kan, alhamdulillah ya, sekolah kita itu dapat bantuan dari puskesmas, TTD, pemberian obat penambah darah ketika menstruasi kepada perempuan, kalau laki-laki enggak ya. Itu ke wali kelas diberikan 1 bulan sekali, untuk 1 bulan ya, jadi 1 minggunya 1 kali aja gitu ya. Misalnya ada 4 kali, berarti anak itu dikasih 4 kali untuk diminum dalam 1 bulan gitu. Apakah TTD itu hanya untuk perempuan saja? Iya, perempuan saja, karena laki-laki tidak menstruasi ya. Jadi itu khusus untuk perempuan ya, gunanya supaya kita tidak kurang darah gitu kan. Ada gen rendah darah ya, anak-anak yang menstruasi pusing Bu, rendah darah. Nah makan TTD itu justru jadi penambah darah gitu. Tapi katanya ada yang pusing mual gitu. Nah iya betul, memang itu efek samping dari obat TTD ya. Ibu udah tanya juga sama puskesmas, banyak keluhan-keluhan dari anak-anak Ibu sampaikan, kenapa ini begini, kok mual, kok pusing, itu karena memang efek sampingnya seperti itu ya. Itu sangat bermanfaat sekali, untuk TTD itu harus diminum gitu. Tapi aku juga ngeliat ya Ibu, banyak yang nggak diminum. Mungkin belum tahu manfaatnya. Mereka tuh hanya ini mual, ini apa sih, tapi ketika udah merasakan kurang darah teh kayak gini, wah pasti dimakan. Bahkan ada yang minta ke Ibu, Bu Wina mau minta, padahal dia tuh kayak di ruang guru nih ya, guru-guru minta, boleh nggak minta obat TTD buat anak saya? Boleh, karena mungkin sudah tahu manfaatnya seperti apa gitu. Memang sudah disediakan Sudah disediakan
bantuan dari puskesmas, itu gratis gitu. Dari pemerintah lah ya, puskesmas seperti itu. Coba sekarang boleh nggak Ibu giliran nanya sama pembicara-pembicara ini ya? Silakan. Nah, menurut pandangan kamu terhadap PMR yang ada di Ayo sini nih ya, Ibu bawa nih PMR SMP 1 Pacet sini. Ayo nih. Yuk sini di sini. Ya sini gabung. Nih. Ya, sini semuanya masuk. Masuk aja. Itu siapa satu lagi? Sini. Yuk. Sini masuk kamera. Ini. Nah, ini tolong ya perkenalkan nih anggota-anggota Ibu PMR. Ayo sini, biar ini. Nih. Boleh diperkenalkan? Boleh. Nah, ya. Yuk sini, merapat. Nah, dimulai dari ketuanya nih, tahun ajaran 2024-2025. Ayo. Yuk, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdillah sebagai Pembina PMR 2025 Dari kelas? di kelas 8. Nah, coba dimulai dari sana. Ini. Saya Alvin Abdul Aziz dari kelas Dipegang terus. Perkenalkan, nama saya Kila dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Alia Septiani dari kelas 7K. Ibu sama jabatannya? Perkenalkan, nama saya Devina Maida Putri dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Agnia Alfa Afifa dari kelas 8J. Perkenalkan, nama saya Salman Nur Syahadah dari kelas 8C. Perkenalkan, Maju nama aja saya nanti ke sini. Tintin Setianti Lelasari dari kelas 8F. Perkenalkan, saya Sipa Deliani dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Cinta Septiani dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Rama Herinis Aprilia dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Janisa Nur Habibah dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Alka dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Arya Mutabarian dari kelas 7C. Nah. Boleh di ini yel-yelnya? Ya, boleh. PMR ya? Silakan. Yuk, bisa ya? Bisa kan yel-yel tangan? Hah? Ada. Yuk, sama-sama ya. Yang keras. Yel-yel PMR yang ini di situ aja ya tempatnya. Ini. Hah, yang mau yang mana nih? Pakai yang mana? Yang hafal semuanya. Devina itunya ya, pemimpinnya. Ayo, disimpan aja di situ di tengah, nggak apa-apa. Di tengah di situ. Ya, 1, 2, 3, ayo Dev. Konsentrasi. dimulai. Salam PMR. Siap mengikuti Fratelli. Tepuk semangat. Semangat. Itu aja. Yang mana? Ya, sok, yuk, siap. PMR Bisa. PMR bisa. Bisa. Udah bisa, kudu bisa, pasti bisa, bakal bisa. Yeay. Terima kasih. Wah, ini kejutan sekali ya datang semuanya. Padahal sekarang tuh waktunya lagi latihan loh. Hari Rabu ya. Terima kasih kedatangannya ya. Gitu. Terima kasih Bu Wina sudah mau menjadi narasumber kami. Ya. Ya. Ya, sama-sama. Semoga kalian juga sukses selalu ya. Amin. Ya. Hai, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.